Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Biasanya banjir sering terjadi di daerah yang dekat dengan sungai atau aliran air lainnya. Banjir bisa terjadi akibat air yang meluap disebabkan oleh hujan ataupun aliran yang tersumbat oleh sampah. Bencana ini sering terjadi pada saat musim hujan dan di sekitar daerah yang dekat dengan sungai atau aliran lain. Bencana ini memang sering terjadi di kota-kota dengan jumlah penduduk yang padat. Banyaknya bangunan tentu membuat tempat resapan air berkurang. Selain itu, kebiasaan orang-orang yang membuang sampah di sungai menyebabkan aliran sungai tersumbat dan meluap saat hujan. Daerah daratan rendah juga bisa menjadi penyebab banjir karena air dari daerah dataran tinggi yang turun ke dataran tersebut. Salah satunya ada pada kota Pekalongan. Tahun ini, pada bulan Februari 2021, sejumlah kota Pekalongan terkena banjir. Ketinggian air bisa mencapai dari 20 sampai 45 cm. Curah hujan yang tinggi menjadi salah satu faktor banjir melanda daerah Pekalongan. Bahkan di daerah Kelurahan Jenggot Pekalongan dihebohkan dengan banjir yang tidak biasa, yaitu warna air banjir yang mulanya kecoklatan, keesokan harinya berubah menjadi warna merah merekah. Setelah ditelusuri, penyebab banjir merah ini berasal dari pewarna batik berjenis Remasol 8B milik salah satu pengusaha yang tidak sengaja tumpah dan hanyut terbawa oleh air banjir. Namun para warga Pekalongan merasa tidak terkejut melihat air banjir warna merah, karena kebanyakan air sungai di Pekalongan berwarna merah, biru, hijau, dan lain-lain, karena adanya pembuangan warna batik oleh produsen batik ke sungai. Banjir yang melanda kota Pekalongan ini sudah dari lama, namun tahun ke tahun banjir di Pekalongan masih melanda, bahkan makin parah. Padatnya penduduk di kota Pekalongan serta sistem pengaliran air yang masih tersumbat, dan ada rob dari laut yang semakin mendekati daratan di kota Pekalongan. Pada bulan Februari, banyak warga Pekalongan di wilayah utara yang mengungsi karena ketinggian air yang memasuki rumah warga setempat. Sebanyak 1.000 jiwa lebih warga Pekalongan mengungsi dari rumah menurut data pencegahan dan kesiapsiagaan BPD Kota Pekalongan. Warga berharap Pemkot untuk segera mengatasi banjir di Kota Pekalongan. Pekalongan sendiri sudah diprediksi 15 tahun lagi tenggelam karena setiap tahunnya kota ini ketinggian air naik 6 cm. Banjir dapat dikatakan sebagai aliran air yang tidak dapat ketampung lagi oleh sungai, aliran air, dan aliran irigasi yang lainnya. Biasanya air banjir merupakan air yang berasal dari sungai atau hujan lebat yang terus-menerus sehingga dapat menyebabkan luapan. Saat bencana ini terjadi, banyak orang kehilangan harta benda mereka, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Karena hal tersebut, sudah sepatutnya kita sebagai manusia menjaga alam agar tidak ada lagi terjadinya banjir yang merugikan banyak orang. Penyebab banjir sungai banyak sekali, salah satunya curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi dapat menimbulkan banjir, yang mana dataran menampung air dari atas dengan banyak sedangkan di dataran belum selesai mengalirkan ke laut atau ke sungai lain. Penebangan hutan secara brutal dan sembarangan juga bisa menimbulkan banjir. Kelihatannya sepele dan tidak penting, namun penebangan ini bisa menjadi faktor besar karena adanya daerah resapan air merupakan hal yang sangat penting dan dapat mencegah terjadinya bencana banjir tersebut. Oleh karena itu, sudah kewajiban kita tetap menjaga kelestarian hutan dan tidak menyebabkan hujan gundul yang dapat mengakibatkan banjir. Selain itu, kepadatan penduduk dan membuang sampah sembarangan maupun ke sungai, hal tersebut bisa saja menjadi faktor terjadinya banjir. Padatnya penduduk membuat tanah di daratan semakin berkurang, serta kepadatan penduduk menjadikan lingkungan tidak ramah. Orang-orang membuang sampah sembarangan ke sungai yang mana bisa menjadikan sungai itu mampet dan tidak mengalir yang seperti biasanya, yang menjadikan air meluap ke daratan. Dataran yang rendah bisa membuat banjir terjadi. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa air akan mengalir dari tempat yang datarannya tinggi ke tempat yang datarannya lebih rendah. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya banjir yang akan lebih besar, serta kurangnya sistem pengaliran atau drainase air daerah, hutan atau rawa yang berfungsi untuk menyimpan luapan air dan dalam jumlah besar. Telah berubah fungsi menjadi mal atau gedung perkantoran. Dalam hal ini, pemerintah menyeimbangkan kawasan kota dan drainase untuk mencegah adanya hal-hal buruk. Kiriman air bisa menjadi salah satu penyebab banjir. Perbedaan dataran tinggi atau rendah menjadi salah satu penyebab banjir.
Terbukti beberapa daerah ibu kota mendapat kiriman air banjir yang berasal dari pegunungan atau tempat yang lebih tinggi. Limpahan air ini akhirnya juga membuat dataran rendah rentan banjir. Banyak sekali faktor mengapa daerah terkena banjir, dan banyak sekali Pemda di seluruh Indonesia yang telah melakukan penanggulangan banjir. Salah satunya pemerintah Kota Pekalongan telah berupaya dalam menanggulangi banjir yang melanda Kota Pekalongan. Sejumlah langkah penanganan yang perlu dilakukan baik jangka pendek, menengah, dan panjang, melakukan revitalisasi saluran, kemudian jangka menengah dengan penyempurnaan pompanisasi, penyempurnaan tanggul, dan lain-lain. Bahkan pada Februari kemarin, Pemkot Pekalongan mengirimkan pompa air ke sejumlah daerah yang dilanda banjir. Selain upaya yang dilakukan Pemkot Pekalongan, banyak upaya yang bisa dilakukan agar daerah aman dari banjir. Dengan mengawasi memantau jalur banjir adalah lewat penginderaan jauh. Mengetahui jalur banjir bisa menentukan langkah selanjutnya untuk air tidak melanda ke daerah lainnya. Dengan hal sederhana, kita sebagai masyarakat jangan membuang sampah sembarangan, bahkan membuang sampah ke sungai. Dengan membuang sampah ke tempatnya, kita harus rajin melakukan gotong royong membersihkan selokan atau aliran air di daerah Anda agar tidak mampu. Hal sederhana tersebut kita berupaya mencegah banjir terjadi di daerah Anda. Melakukan tebang dan reboisasi bisa menjadi solusi agar menjaga penyerapan tanah di hutan bisa berfungsi. Penebangan sembarangan membuat tanah tidak dapat meresap air dengan cepat karena tidak adanya bantuan pohon-pohon. Pohon yang ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu, kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Banyak pemerintah daerah yang menyarankan warga agar tidak membangun bangunan di pinggir sungai. Saat ini semakin banyak warga yang membangun rumah di pinggir sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tatanan masyarakat tidak teratur. Membuat sistem drainase di kota juga dapat minimalisir banjir di daerah setempat. Membuat waduk atau bendungan. Bendungan adalah suatu konstruksi untuk membuat waduk atau wadah yang mampu menyimpan cadangan air limpasan sekaligus melepaskan dengan tingkat yang masih bisa dikelola. Pembangunannya harus memperhatikan patokan tertinggi permukaan air sewaktu banjir, sehingga elevasi puncak atau mercu bendungan atau tanggul berada di atas angka keamanan. Bila banjir ternyata lebih tinggi dan lebih kuat ketimbang bendungan, maka akan terjadi limpasan overtopping yang bisa menyebabkan jebolnya bendungan. Bahayanya justru lebih besar ketimbang kalau tidak ada bendungan. Maka dari itu kita harus siap berwaspada saat curah hujan tinggi, karena banjir bisa terjadi